Sehari 2 bungkus. 3 sekarang. Yang taman tuh ngomong 3 bungkus sekarang. Makanya kalau ditanya bapak moyang kita ada 2. Nabi Adam sama Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abal Bashar Sani, bapaknya manusia yang kedua. Karena di zaman Nabi Nuh semuanya habis, ditenggelamkan oleh banjir. Kejadian Nabi Nuh. Lahirlah Nabi Ibrahim sebagai bapak kedua dari umat manusia. Disebut Abal Bashar Sani, nenek moyang yang kedua setelah Nabi Adam. Nah, disitulah baru beranak pinak lagi. Demikian sekilas info. Merekam Kajian di pagi hari ini. Kalau dijelasin karena banyaknya seluruh ciptaan Allah, kayak misalkan binatang, dari makhluk binatang, dari manusianya, itu Allah tenggelamkan di satu tempat, satu titik air laut. Makanya dulu kan bicara luasan daratan daripada lautan. Sekarang yang menyebabkan kenapa lebih luas laut daripada darat, karena banjir bandang Nabi Nuh dahsyat. Ini udah itu ya. Bagus di dalam bagus. Salah satu kisah bahwa bangsa jin takut dengan garam. Iya. Itu kayak apa? Di Menara Ambon itu. Dia ada pintu rendengan dia apa ya? Pojok rumah. Ya, dia nggak akan bisa untuk bertempat tinggal di salah satu rumah. Di situ terdapat garam, apalagi garam bukan sembarang garam, artinya garam yang sudah dibacain doa. Itu khasiatnya ya. Salah satu khasiat garam. Itu yang Allah kasih kadang apa yang Allah yang ada di bumi itu semua kayak tumbuh-tumbuhan, kayak buah-buahan gitu. Ini ya, nah, Ada asal kita mengulik aja gitu. Manfaatnya tuh ya pasti ada manfaatnya lah gitu. Innal apa? Innal batila kana zabuqa. Semua yang Allah ciptakan tidak akan sia-sia. Pasti ada hikmahnya, ada manfaat. Ada manfaatnya. Timbul pertanyaan, kenapa kalau memang semuanya nggak ada sia-sia, terus Allah ciptain hal-hal yang haram, babi, anjing. Ini kan salah satu ciptaannya, tapi kok sia-sia, diharamkan nggak berkonsumsi. Jadi salah satu manfaatnya itu nggak berkonsumsi. Kenapa? Karena ini salah satu jenis penyakit yang bisa membahayakan tubuh, cacing pitanya segala macam. Khasiatnya di mana? Nggak sia-sianya di mana? Hukumnya itu halal. Dulu halal, berubah. Nah itu kayak daun kelor itu tuh, itu kok bisa jadi kembar itu ya? Pelepas Iya. pelepas apa dibilangnya? Apa kayak susu gitu loh. Jin, Gitu. gendam, buhul, dan Iya. ada kisahnya semua, ada sejarah sama kisahnya. Termasuk pohon bidadara kan? Nah, Salah satu pohon bidadara kan salah satu pohon ya. Bukan bidadara, bidara. 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 Daun bidara. Penangkal ini. Ada daun bidara, ada bidadari, ada bidadari. Meturo Daun banget. Bidadari yang ini. Meturo banget bener. Meturo banget asli itu. Asik. Manis. Kalau saja waktu bisa diputar kembali. Ya. Maka dia tidak akan kembali. Astagfirullahaladzim. Nih sama ya Allah. Ibu susunya Rasulullah Halimah. Siapa namanya? Halimah. Halimah Sya'diyah.
Jadi Halimatu saja datang kejang yang datang panas itu. Akhirnya diobati dengan cara orang-orang kafir Quraisy, Arab Quraisy, dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Rasul waktu itu. Dan ketika Rasulullah baru sampai, ternyata melihat hal-hal kayak begitu, bahkan sampai ada berhala-berhala yang ditaruh di samping-sampingnya. Rasulullah itu langsung mengingkari cara penyembuhannya orang-orang kafir Quraisy. Makanya sampai dibuang-buangin, sampai dihilang-hilangin semua tuh berhala-berhala, cara pengobatan orang-orang kafir Quraisy. Nah, diambillah daun bidara dan kelor itu ditaruhlah di Siti Halimatu Sa'diyah. ternyata bukannya menyembuhkan ketika sebelum Rasulullah dapat datang tuh, tapi malah membawa penyakit baru. Bahkan masuk jin maimun, jin dasim. Jadi berhala-berhala yang ditaruh sama orang kafir Quraisy di samping Halimah itu menyebabkan penyakit baru. Banyak jin-jin yang mempengaruhinya. Datang Rasulullah semuanya hilang, pakai daun bidara sama daun kelor itu. Makanya identik kelor sama bidara kepada hal-hal yang gaib. Karena Rasulullah pernah mengusir salah satu jin yang nempel di Tubuh. Halimatu Sa'diyah dengan cara daun kelor dan bidara. Ulama-ulama kita yang soleh, jangan pernah sampai kosong di rumahmu madu dan garam. Paling tidak ada 1 sendok makan madu dan garam, jangan sampai kosong sama sekali. Karena sesusah-susahnya Rasul nggak pernah kosong yang namanya garam dan madu. Garam itu bisa menahan rasa lapar yang lama. Madu termasuk mengenyangkan perut. Makanya kalau misalkan orang bilang orang yang punya penyakit diabetes ataupun punya gula dikasih madu boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh karena manis. Jangan salah paham. Bahkan manisnya madu itu bukan manis yang disebut nggak boleh dikonsumsi sama orang penyakit gula. Madu itu sekalipun manis bukannya menyebabkan parahnya penyakit gula, bahkan bisa menghilangkan penyakit gula. Mungkin yang nggak diboleh itu karena berlebihan, mungkin ya. Enggak juga. Madu berlebihan bagus. Enggak juga. Malah dianjurkan. Madu pH-nya gula. Jadi manisnya madu itu bukannya dari manusia, maksudnya Lebah dari Tuhan. Melalui lebah itu ya. Iya. Makanya lebah dia. Saya benci aja, saya telur gula madu aja. Hah? Saya benci madu. Because of that. Tongkengnya. Nggak boleh konsumsi yang manis-manis. Khususnya kayak jenis gula-gula buatan. Tapi kalau misalkan madu sama kurma yang manis, itu bahkan dianjurkan untuk membunuh penyakit. Manisnya dari Allah bukan dari manusia. Kalau yang lain dari manusia. Bahkan kalau orang penyakit gula nggak boleh konsumsi gula biasa, gula buah apa yang sudah diproduksi pakai alat-alat canggih kan, kimia. Sampai diganti dengan gula apa tuh? Tropicana Slim. Nah, ya. Itu secara ilmu Nabi, Ibn Nabawi masih kurang bagus buat orang diabetes, makanya ditakar. Ya. Tropicana Slim kan, kalau memang dia nggak bahaya, kenapa harus pakai takaran? Tapi kalau madu enggak, kalau kurma enggak. Berapa banyak yang dikonsumsi madu sama kurma kan tetap nggak berpengaruh, bahkan bisa ngurangin kadar gula yang bahaya di tubuh kita. Bahkan bayi yang baru lahir selama ibunya belum bisa mengeluarkan itu dikasih madu. Oleskan madu di Ibunya di madu. nah di bibirnya gitu. Oh, Kan anak gini kan gitu.